Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan ini yaitu dahsyatnya hukuman pembunuhan di dalam Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita betapa hebatnya dosa pembunuhan, dosa orang yang membunuh manusia lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita baca dan kita pahami beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap jiwa manusia. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adanya larangan membunuh tanpa hak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pembunuhan yang hak. Tentu pembunuhan karena hukuman. Yang kedua, bahwa tidak halal atau haram hukumnya menumpahkan darah seorang muslim. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la yahillu damu imri'in muslimin. Tidak halal artinya haram menumpahkan darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, illa bi ihda thalath, kecuali dikarenakan tiga hal. An-nafsu bin nafs, orang yang membunuh, yang menumpahkan darah orang lain, maka ini hukum kisos. Wathayibuz zani, orang yang sudah bersuami atau beristri yang berzina. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari komunitas, dari jamaah orang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bahwa dahsyatnya dosa orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya, wa la'anahu,
dan Allah melaknatnya. Wa adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar, siksaan yang dahsyat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, bahwa membunuh seorang tanpa hak sama seperti membunuh manusia semuanya. Inilah diantara alasan kenapa Islam begitu keras melarang pembunuhan kepada manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena akibat pembunuhan, bukan karena dia telah membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, atau bukan juga karena dia telah melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, bahwa membunuh orang beriman, seorang mukmin tidak disengaja, hukuman atas pelakunya harus membayar diat. Yang tidak disengaja pun diberikan hukuman yang berat, apalagi yang disengaja. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh bagi seorang mukmin ayyaqtula mu'minan, untuk membunuh seorang mukmin, illa khata'a, kecuali sengaja. Kalau dia membunuh secara sengaja, wa man qatala mu'minan khata'an, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tanpa disengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia harus memerdekakan seorang budak yang beriman. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, maksudnya kepada keluarga orang yang dibunuh. Illa ayyasaddaqu, kecuali jika mereka membebaskan pembayaran itu, artinya memaafkan, sehingga pembunuhnya tidak harus membayar diat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pembunuh tanpa hak di akhirat kelak akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Dan yang pertama kali dihisab atas dosa kepada sesama muslim atau kepada sesama manusia adalah dosa yang berkaitan dengan pembunuhan, ya, dan menumpahkan darah seorang muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis-hadis ini bermanfaat bagi kita semuanya, memberikan pemahaman kepada kita betapa bahayanya membunuh, menumpahkan darah, mengakibatkan kematian bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, wabil khusus dosa pembunuhan, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.